Ya, selamat siang adik-adik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah perkuliahan pertama kita untuk mata kuliah farmasi klinis. Nah, di sini kita akan menjelaskan dulu kontrak perkuliahan. Sebelum kontrak perkuliahan, sudah ada yang mengenal saya sebelumnya? Sudah atau belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Ya, bagi yang belum ya, nama saya Elviana Sita, saya alumni dari Universitas Andalas, saya menamatkan S1, S2, serta apoteker saya dari Universitas Andalas. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke kontrak perkuliahan. Bentar ya adik-adik ya, sedang loading. Sudah kelihatan slide-nya? Belum, Bu. Sudah atau belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, di sini adalah yang saya tampilkan ini SAP ya. Nah, di bawahnya saya tarik akan ketemu RPS. Nah, ini adalah RPS kita selama 1 semester ke depan ya. Nah, ini adalah mata kuliah farmasi klinis. Nah, kita mulai dari kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan kita, saya mengizinkan keterlambatan adik-adik memasuki Zoom selama 5 menit ya. 5 menit. Ada yang mau minta tambah dispensing waktu lebih dari 5 menit? Tidak ada ya, berarti sudah cukup ya 5 menit. Nah, lalu kita ada 14 pertemuan, ditambah 1 UTS, ditambah 1 UAS. Nah, untuk sistem penilaian, presensi kehadiran dari adik-adik itu tidak boleh kurang dari 75% dan itu akan dinilai sebagai 10% untuk penilaian. 60%, nah 60% itu dari UAS, ujian akhir semester. 30% itu dinilai dari ujian tengah semester. Tugas ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Tidak ada, Bu. Nah, untuk tugas itu akan saya berikan secara tertulis. Tugas. Nah, ada pertanyaan lagi terkait kontrak perkuliahan kita? Tidak, Bu. Nah, di dalam perkuliahan kita secara Zoom ini, semuanya mengaktifkan video ya. Nah, sekarang kita mulai ya perkuliahan. Sekarang kita mulai dari RPS. Nah, untuk mata kuliah kita, di sini kita akan membahas
konsep tentang farmasi klinis dan apa-apa saja yang ada di dalam farmasi klinis. Nah, ini adalah buku literatur kita. Di sini kita menggunakan berbagai literatur untuk buku farmasi klinis. Kita mulai ya dari PowerPoint. Nah, ini adalah pertemuan pertama kita untuk farmasi klinis. Nah, kita mulai ya. Kelihatan slide-nya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, farmasi klinis, apa itu definisinya? Farmasi klinis adalah semua pelayanan yang diberikan oleh farmasi dalam usaha meningkatkan pengobatan yang rasional, secara tepat, aman, dan ekonomi. Nah, farmasi klinis ini adalah suatu keahlian khas dari ilmu kesehatan yang bertanggung jawab untuk memastikan penggunaan obat aman dan sesuai dengan kebutuhan pasien melalui penerapan pengetahuan dan berbagai fungsi terspesialisasi dalam perawatan pasien yang memerlukan pendidikan khusus dan atau pelatihan yang terstruktur. Nah, dari slide ini ada pertanyaan nggak dari adik-adik? Ada, Bu. Ya, silahkan. Nabila Yasmin. Jadi maksud dari pengobatan rasional yang tepat, aman, dan ekonomis itu yang bagaimana ya, Bu? Ya, terima kasih Nabila Yasmin. Sebelum saya menjawab, ada yang bisa bantu nggak? Ada yang bisa bantu saya jawab terhadap pertanyaan Nabila Yasmin? Nah, tidak ada. Nah, saya jawab ya, karena tidak ada teman-temannya yang mencoba menjawab. Nah, pengobatan rasional itu berarti pengobatannya itu sesuai.
Pengobatannya itu pengobatan rasional itu pengobatan yang sesuai dengan algoritma terapi kita. Algoritma terapi, farmakoterapi, pengobatannya. Nah, contohnya, pasiennya sakit hipertensi, tapi dia punya komplikasi A, B, C, umurnya sekian. Nah, jadi pemilihan obatnya yang tepat yang mana? Pemilihan obat yang tepat untuk hipertensinya tersebut dan dengan komplikasinya tersebut. Nah, itu kita lihat di algoritma terapi. Pilihan pertamanya apa, pilihan keduanya apa. Terus kita lihat juga untuk komplikasinya bagaimana yang tepat untuk dari pengobatan tersebut. Sedangkan pengobatan rasional yang aman, nah ini artinya dengan umur pasien segitu, dengan komplikasinya, nah pilihan terapinya yang aman apa? Yang paling minimal terhadap efek samping dan efek toksisitas pasien. Contohnya, pasiennya berusia lansia, dia sakit hipertensi, tapi dia mengalami rasa nyeri. Kebetulan pasiennya mengalami gangguan saluran cerna, suka lambung, diberikan penghilang rasa nyeri, natrium diklofenak, itu tepat enggak? Itu aman enggak? Nah, untuk ketepatannya kita lihat di algoritma terapi. Nah, untuk keamanannya itu tepat enggak natrium diklofenak? Untuk pasien usia lansia 65 tahun. Kurang aman. Kenapa? Karena diklofenak itu efeknya toksik kardiovaskular untuk pasien lansia. Sedangkan ekonomis, kita mencari obat semurah mungkin. Jangan nanti pasiennya sembuh, tetapi timbul penyakit baru karena stres, keuangannya menipis, rumah terjual, tanah terjual karena pengobatan. Itu jangan sampai. Jadi pasiennya sembuh dengan pengobatan yang tepat, dengan pengobatan yang aman, dan dengan harga yang murah atau ekonomis. Nah, ada lagi pertanyaan yang lain? Nah, sekarang kita masuk ke sejarah perkembangan farmasi klinis. Nah, di sini perkembangan farmasi itu dimulai dari perkembangan yang secara tradisional, pengobatan secara tradisional, seperti yang kita lihat di TV-TV, film-film di TV-TV, di film-film Cina, bisa dilihat kan, film-film Korea. Nah, pengobatan tradisional itu dulu bagaimana? Nah, lalu mengalami transisi. Nah, dengan setelah itu pengobatannya itu berdasarkan obat. Obatnya yang bagus apa? Jadi orientasi kita itu produk obat. Nah, berkembang lagi ilmu, berubah lagi pengobatannya itu berdasarkan farmasi klinis. Nah, terjadi perubahan farmasi klinis ini orientasi kita bukan pada obat, tetapi pada pasien, kebutuhan pasien. Penyakitnya sama, pasiennya berbeda, maka obatnya pun berbeda. Contohnya apa? Misalnya pasiennya hipertensi. Hipertensi lagi ya kita beri contoh ya. Nah, sama-sama nih pasien hipertensi. Sama-sama mengalami hipertensi pertama kali. Sama-sama belum pernah minum obat hipertensi. Tapi obatnya kok beda? Iya. Misalnya yang satu ternyata rasnya kulit hitam, yang satu rasanya kulit putih, maka perbedaan obatnya berbeda. Atau yang satu pasiennya hamil, yang satunya lagi tidak hamil, maka pengobatannya berbeda. Atau pasiennya yang satu masih umur produktif, dan yang satu lagi pasiennya lansia, maka pengobatannya juga berbeda. Nah, jadi disesuaikan dengan
keadaan pasien. Lalu berkembang lagi menjadi pharmaceutical care. Nah, ini tugas ya, catat ya. Pertanyaan saya, apa perbedaan farmasi klinis dan pharmaceutical care? Nanti adik-adik buatkan di tugas, pharmaceutical care itu bagaimana perkembangannya ya. Ini pertanyaan dari saya. Kita lanjut ke pertanyaan ke slide berikutnya. Masalah yang berkaitan dengan obat dan penggunaannya menyebabkan timbulnya farmasi klinis. Adanya meningkatnya keadaan sosial ekonomi masyarakat juga menyebabkan timbulnya farmasi klinis. Dan meningkatnya pengetahuan masyarakat, pendidikan masyarakat, tuntutan masyarakat akan pelayanan kefarmasian yang berkualitas baik. Nah, jadi adik-adik tamatan farmasi akan dituntut memberikan pelayanan dengan berkualitas baik. Nah, semua ini menimbulkan farmasi klinis yang menjadikan pengobatan itu rasional. Dari pengobatan yang rasional, timbullah pengobatan yang efektif, aman, dan biaya terjangkau. Ada pertanyaan untuk di slide ini? Ada pertanyaan? Tidak? Kita lanjut slide berikutnya. Nah, paradigma farmasi. Dahulu, farmasi ini mengobati berdasarkan produk orientir, misalnya sakit hipertensi. Nah, saat ini obat hipertensi yang bagus itu apa? Misalnya sakit kolesterol, saat ini obat kolesterol yang bagus itu apa? Oh, ada produk terbaru yang lebih bagus. Nah, besoknya muncul lagi produk terbaru yang lebih bagus. Nah, dulu kita berorientasi sama produk. Nah, sekarang berubah. Sekarang orientasi kita menjadi pasien. Sudah bukan produk obat lagi. Nah, untuk pelayanan farmasi yang berorientasi pasien, ini banyak faktor. Yang pertama, adanya konseling, adanya monitoring efek samping obat yang dikenal dengan MESO, pencampuran obat suntik, menganalisa efektivitas biaya, pemantauan kadar obat dalam darah, penanganan obat fitostatika, penyiapan total, parenteral, nutrisi, penggunaan obat. Suara saya kedengaran? Kedengaran, Bu. Nah, ini ya. Siapa yang mau bertanya di sini? Saya ya bertanya. Saya tunjuk ya. Siapa saya tunjuk nih? Saya tunjuk. Melni ada? Ada, Bu. Melni Layahati ada? Saya, Bu. Mana suaranya Melni? Saya, Bu. Ya, Melni. Nah, ini saya mau bertanya nih. Ini kan dari pelayanan farmasi berorientasi pasien. Nah, ini kita melakukan konseling. Salah satunya. Apa yang Melni ketahui dalam konseling? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Saya akan menjelaskan tentang yang saya tahu tentang konseling. Sebelum saya menjelaskan tentang tahap-tahap konseling, kita perlu tahu apa itu konseling. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan seorang ahli atau yang disebut dengan konselor untuk memberikan informasi kepada klien, untuk membantu klien dalam memecahkan masalahnya. Seterusnya tentang tahap-tahap dalam melakukan konseling.
dalam melakukan konseling ini ada beberapa tahap, di mana tahap pembukaan, tahap diskusi, dan tahap penutup. Pada tahap pembukaan, kita akan memperkenalkan diri kita dan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat konseling. Seterusnya, diskusi. Pada tahap diskusi, kita akan meminta pasien ataupun klien kita tentang informasi apa saja yang telah dialami oleh pasien, apa saja masalah yang telah dialami oleh pasien tersebut. Contohnya, riwayat pengobatan. Jadi, pada riwayat pengobatan ini kita menanyakan kepada pasien, apa saja yang pasien terima selama pengobatan sebelumnya. Jadi, ketika pasien telah menjelaskan pengobatan sebelumnya, konselor pun paham tentang apa masalah yang dialami oleh pasien. Sehingga pemahaman yang diberikan oleh konselor kepada klien dapat dipahami dan sesuai dengan apa yang dialami oleh pasien tersebut. Seterusnya yaitu tentang memberikan edukasi, memberikan pengetahuan kepada pasien. Contohnya edukasi di sini konselingnya yaitu tentang memberikan edukasi, contohnya seperti obat ini diminum 3 kali sehari sebelum makan. Contohnya begitu edukasinya. Selanjutnya yaitu tahap penutup. Pada tahap penutup ini, konselor akan merangkup semua penjelasan dari awal sampai akhir. Demikian, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Melni. Melni Hatilaya sangat sangat menguasai terhadap konseling. Melni apa judul penelitiannya? Tentang pengaruh konseling obat, Bu, terhadap pasien TBC. Iya, karena saya mengetahui Melni judul penelitiannya berkaitan dengan farmasi klinis, pelayanan farmasi berorientasi pasien, makanya saya memberi pertanyaan terhadap Melni. Ternyata Melni sudah menguasai ya bahan untuk skripsinya. Nah, terima kasih Melni. Nah, pertanyaan saya ya ke Melni. Pertanyaan saya lagi, apakah semua pasien itu bisa diberikan konseling? Apakah semua pasien membutuhkan konseling? Tidak semua pasien itu menerima konseling, di mana yang menerima konseling itu hanya orang-orang atau pasien yang memiliki penyakit yang berat, contohnya penyakit TBC, penyakit asma, penyakit rematik, dan pasien contohnya seperti itu, Bu. Jadi semua pasien itu tidak menerima konseling. Terima kasih, Bu. Ya, bagus Melni, terima kasih jawabannya. Jadi, tidak semua pasien membutuhkan konseling dan tidak semua pasien kita berikan konseling. Benar yang seperti yang disampaikan Melni, salah satunya yang diberikan konseling adalah pasien yang mengalami penyakit kronis. Penyakit kronis, pasiennya geriatri, pasiennya pediatri, pasiennya memiliki obat yang DRP, ya kan? Kalau pasien yang memiliki obatnya DRP, itu sampai ke tangan pasien nggak obat DRP tersebut? Atau obatnya diberikan tetap obat DRP tersebut, tapi kita berikan konseling, yang mana yang benar? Pertanyaan saya jelas, adik-adik, kurang jelas pertanyaan saya. Saya ulang lagi pertanyaannya ya. Nah, ada resep nih, DRP, Drug Related Problem. Nah, di resepnya itu ada DRP. Nah, ini kita berikan ke pasien obatnya yang DRP tersebut dengan tetap memberikan konseling atau kita cegah pemberian obat DRP itu. Yang mana yang benar?
Eh, Tia Trianti hadir? Tia Trianti. Hadir, Bu. Menurut Tia Trianti, pertanyaan saya jelas ya. Sinyal di sana bagaimana? Bagus? Lumayan bagus, Bu. Nah, menurut Tia apa jawabannya? Bisa ulangi pertanyaannya, Bu? Ya, saya ulangi lagi ya Tia ya. Nah, pelayanan farmasi, pelayanan kefarmasian itu berorientasi pada pasien yang kita sebut dengan farmasi klinis, ya kan? Salah satunya adalah melakukan konseling. Dalam melakukan konseling, seandainya kita menemukan obat atau resep DRP, itu kita berikan obatnya yang DRP tersebut, tetapi dengan catatan kita memberikan konseling atau resep tersebut kita cegah, kita perbaikin, jangan DRP, baru kita berikan ke pasien. Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, Bu. Iya, bagus yang kedua ya. Jadi kita mencegah. Nah, benar. Nah, terus untuk obat-obat yang indeks therapeutic window sempit itu juga kita berikan konseling. Jadi ada beberapa kriteria yang kita berikan konseling. Nah, pelayanan farmasi yang berorientasi pasien, selain konseling, ada juga monitoring efek samping obat. Nanti ada topiknya, kita membahas monitoring efek samping obat. Ada juga pencampuran obat suntik, dispensing obat suntik. Ada juga menganalisa efektivitas biaya, pemantauan kadar obat dalam darah, penanganan obat fitostatistika, penyiapan total parenteral nutrisi, dan pemantauan penggunaan obat serta pengajuan penggunaan obat. Nah, tujuan atau sasaran farmasi klinis di sini kita melihat tujuannya adalah mendukung penggunaan obat dan perbekalan kesehatan yang rasional dengan cara memaksimalkan efek terapi, meminimalkan risiko, meminimalkan biaya pengobatan, serta menghormati pilihan pasien. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, karena waktu sudah mau habis, kita lanjutkan ya di sesi grup Zoom, di sesi grup Telegram dan grup WhatsApp. Nah, jadi kesimpulan untuk topik kita hari ini adalah farmasi klinis. Farmasi klinis itu adalah pelayanan kefarmasian yang berorientasi kepada pasien. Berorientasi ke pasien dengan tujuan agar pengobatan itu rasional. Yang rasional itu bagaimana? Pengobatan yang aman, tepat, dan ekonomis. Itu adalah farmasi klinis, berbeda dengan farmasi industri atau farmasi lainnya. Nah, untuk di perkuliahan hari ini, ada yang mau memberi kritik dan saran terhadap saya? Saya tunggu ya kritik sarannya. Siapa yang bisa berikan saya kritik saran? Misalnya, Bu, buka slide-nya kok lama? Ada nggak yang memberi kritikan seperti itu?